Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengadakan kultum zuhur sebelum melaksanakan salat zuhur. Kembali kita kepada buku kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang di mana judul kitab yang akan kita bacakan kembali adalah tentang Al-Adabul Mufrad. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, buku Adabul Mufrad adalah buku salah satu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab ini terdapat juga hadis-hadis sahih, hasan maupun dhaif. Memang Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan dalam kitab Adabul Mufrad ini tidak semuanya hadis-hadis sahih saja, tapi hadis hasan maupun dhaif juga beliau mencantumkannya. Kembali kita kepada bab 2, berbakti kepada ibu. Ya Rasulullah, man aburru? Wahai Rasulullah, siapa yang akan saya untuk berbakti kepadanya? Qala ummu. Rasul berkata, ibumu. Qultu man aburru? Kemudian aku bertanya lagi, siapa lagi aku berbakti? Qala ummu. Nabi berkata, ibumu. Qultu man aburru? Lalu siapa lagi? Dijawab oleh Nabi SAW. Qala ummu. Ialah ibumu. Qala qultu man aburru? Lalu saya tanya yang keempat, siapa yang harus saya berbakti? Qala abaka. Yang keempat baru Nabi SAW sebut adalah ayahmu. Summal akrab fal akrab, baru orang yang dekat dengan kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Selagi dia masih hidup, maka jangan pernah sia-siakan dia, karena ia bagian daripada wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Adabul Mufrad juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, inni khatabtu imra'ah. Sungguh saya telah meminang seorang perempuan. Kata seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wanita tersebut menolak pinanganku. Lalu kata sahabat tersebut, setelah kedatanganku, seorang pria itu meminang, orang pria lain meminang wanita yang akan saya pinang, tapi dia menerimanya. Lalu kata sahabat itu kepada Nabi SAW, karena dia menolak pinanganku, maka aku membunuh perempuan itu. Ini kata sahabat itu kepada Nabi SAW. Saya pun cemburu, kemudian saya membunuh wanita itu. Apakah masih ada pintu taubat kepadaku? Karena seorang wanita ketika aku pinang dia menolak pinanganku, dan orang lain ketika meminang wanita yang akan saya pinang itu dia terima, dan aku cemburu, aku bunuh perempuan itu. Apakah masih ada pintu taubat bagiku? Kata sahabat itu kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, apakah ibumu masih hidup? Maka yang ditanya oleh Nabi SAW adalah, apakah ibumu masih hidup? Menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, melalui hadis ini amat sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab oleh sahabat itu tidak. Lalu Ibnu Abbas menceritakan
bertaubatlah kepada Allah, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertobatlah kepada Allah dan dekatkan dirimu kepadanya sesuai kemampuanmu. Atau Ibnu Yasar lalu bertanya padanya, mengapa engkau bertanya mengenai ibunya? Beliau menjawab, saya tidak tahu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah selain daripada berbakti kepada seorang ibu. Hadirin wal hadirat jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu jadikan dia satu-satunya orang yang paling kita cintai dalam dini dan kehidupan ini. Saya bercerita sedikit bagaimana beberapa waktu lalu kalau kita datang ke salah satu panti jompo tidak jauh dari sini di dekat Marpoyan, dekat SPBU. Ketika kita sampaikan tausiah di sana, ternyata yang masuk ke dalam panti jompo itu adalah sebagian besar anak-anaknya masih hidup. Sebagian daripada anak-anaknya masih hidup dan sukses, memiliki kendaraan. Tapi karena hanya permasalahan rumah tangga seorang anak, yang anaknya mungkin atau menantunya, karena sebagian daripada pengurus mengatakan, Ustaz, ibu ini anaknya masih hidup. Hanya karena ibu ini ketika buang kotoran di dalam rumah anaknya tidak bersih di dalam WC, lalu dia dimasukkan ke panti jompo. Begitulah kira-kira orang hari ini terhadap kedua orang tua. Maka jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kedua orang tua, apalagi seorang ibu itu masih hidup, ketahuilah sesungguhnya pintu surga itu masih terbuka. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.